Cik cik cik, oke, baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Waitir Tawardana, NPM saya 24782996, dan di video kali ini saya bakal melakukan video hands-on untuk mata kuliah mata kuliah kecerdasan pada TI, yang mana di sini kita harus menunjukkan, menjelaskan, dan menjawab pertanyaan analitik dari setiap angka praktikum di atas. Ya, jadi kita itu kemarin melakukan praktikum untuk melakukan data understanding, data processing, feature exploring, analisis pola, segmentasi data, analisis konflik, refleksi, eksplorasi lanjutan dengan dataset Almond Clean. Ya, data Almond Clean ini itu data mengenai uh, e-commerce ya, e-commerce kayak total berapa, terus ini banyak ya. Dan di sini alasan apa nih? Status pesanan, alasan pembatalan dan lain sebagainya gitu ya. Lalu di sini kita bakal masuk ke Google Colab ya. Di sini kita masuk ke dalam sebuah data understanding ya. Di data understanding di sini kita melakukan visualisasi untuk melihat ya dari dataset yang ada di Almond Clean CSV ini. Nah, dataset ini ya setelah kita jalankan itu menemukan ya di sini kita menampilkan dulu ya 5 baris pertama di dalam dataset tersebut, yaitu di sini ada ini order ID, total KTY, total weight gram mungkin ya itu ya GR ya. Ya, terus di situ ada total diskon, lalu ada lagi curious, non-products, kategori, status pesanan, alasan pembatalan, opsi pengiriman, metode pembayaran, kabupaten, kota, provinsi, ongkos kirim, estimasi, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini dari data-data ini setelah kita jalanin diawali data understanding ya, di data understanding ini kita jadi tahu nih bahwa eh, dataset ini itu memiliki baris sebanyak 20.848 ya. Sedangkan kolomnya itu ada 19 kolom gitu. Nah, di masing-masing kolom itu kita punya ini tadi yang saya sebutkan order ID, total kitty, total weight, total return dan lain sebagainya ya. Dataset A dan saya di sini itu ingin melakukan identifikasi status pesanan sebagai variabel target saya ya. Jadi pesanan itu mau saya jadikan sebagai pesanan. Nah, status pesanan di sini kan udah selesai batal gitu ya kan. Nah, saya ini mau jadiin sebuah variabel target saya, dan sementara variabel pendukungnya itu seperti total KTY, habis itu nantinya ada perkiraan ongkos kirim gitu yang mendukung fitur tersebut, fitur ini ya. Nah, terus kita masuk ke dalam data processing, dan di sini kan kita udah tahu ya bahwa data kita atau dataset kita itu punya fitur lah ya, fitur apa aja ya di sini ya, punya variabel apa aja gitu ya, terus kolomnya apa aja dan jumlahnya berapa. Jadi kita punya gambaran untuk melakukan data processing. Nah, di dalam data processing ya, langkah ini itu kita mentransformasikan data mentah menjadi fitur yang lebih analitik seperti fitur biner ya, yaitu is console di sini gitu. Nah, dan is COD. Jadi ini kita bakal melakukan membuat sebuah fitur is console dan is COD gitu ya. Nah, yang mana di sini juga saya mengekstraksi jam pesanan serta membuatkan fitur tambahan mengenai apa namanya KTY group dan ongkir group nantinya itu yang ada di sini. Nah, untuk mempermudah dalam kita segmentasi data nantinya, lalu kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu eksplorasi fitur.
Oh ya, di sini bentar bentar. Dan di sini kan kita udah melakukan sebuah data processing ya, data processing. Kita coba run all dulu. Ya, di sini kita udah bisa dapat ya data set baru yang di-generate di dalam data processing gitu. Nah, di dalam data processing kita bisa lihat nih, kita udah punya target kita yaitu mengenai status pesanan dan pembatalan, metode pembayaran, COD, QTY growth dan lain sebagainya gitu. Sebentar. Jadi kita bakal melanjutkan videonya. Kita tadi sampai eh, kita punya data set sendiri. Yang mana di sini sudah kita kelompokkan berdasarkan target yang ingin kita lakukan gitu ya. Nah di sini kita punya target yaitu itu kan tadi kan status pesanan ya kan di awal. Nah di sini kita udah melakukan membuat fitur baru di sini, enggak fitur baru, maksudnya membagi fitur baru. Lalu kita bakal melakukan fitur exploring, yang mana di sini kita akan melakukan apa namanya melakukan fitur exploring itu untuk menganalisis dan menguji apakah fitur tersebut itu relevan dan hasil menunjukkan kolerasi yang jelas terhadap apa namanya eh, terutama pada biaya pengiriman di mana kelompok itu ada yang memiliki sangat mahal dan memiliki tingkat pembatalan yang jauh-jauh lebih tinggi dibanding kelompok lainnya. Lalu di sini kita bisa coba ya untuk bentar. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini kita akan menghubungkan ongkos kirim dengan pembatalan. Jadi apa sih hubungannya antara ongkos kirim dan ini ya, apa namanya dengan pembatalan. Lalu di sini juga hubungan antara jumlah produk dan pembatalan. Lalu di sini waktu pesanan dan pembatalan. Ya dari kode di atas gitu ya yang kita sudah jalankan itu menghasilkan sebuah output yaitu bukti eksplorasi fitur ya, yaitu hubungan antara ongkos kirim dengan pembatalan. Jumlah pembatalan untuk yang sangat murah itu sebanyak se apa namanya 10% gitu ya, 10% gitu. Dengan total pesanan itu ada sekitar 6.768 dan ada yang di dalam kategori sedang dia persentase batalnya itu ada di 10%, 10,44% gitu ya, dan di sangat mahal ini ada 5.487 pesanan. Yang mana persentase pembatalannya itu ada di 13% dan yang bagian sangat mahal itu ada 20%. Ya, di sini kita bisa memberi sebuah kesimpulan semakin mahal gitu ya. Ya, semakin mahal dia itu memiliki persentase pembatalan yang jauh-jauh lebih tinggi gitu ya. Itu sebesar 20% gitu. Nah, terus apa nih? Ada apa lagi di sini? Ada hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Berapa jumlah produk ya? KTY Group ya. Ini artinya apa namanya? Pembelanjaan ya. Pembelanjaan misal satu item itu persentase pembatalnya ada di 14%. Lalu di dua item di sini ada 10%. 3 sampai 5 item di sini ada 2.653% jumlah pesanannya dan total pesanannya itu ada 13% dan lebih dari 5 item itu ada di 17% untuk tingkat pembatalannya. Dari sini kita bisa tahu bahwa semakin apa ya, di sini jumlah 2 item ini ya, 2 item itu di 4.500 ini memiliki persentase pembatalan yang agak lebih rendah gitu dibanding yang lainnya gitu ya. Nah, di sini hubungan jam pesanan hours dengan pembatalan dan di sini kita menampilkan 5 ya, yaitu 1 jam. Jadi sebanyak sebanyak 194
pesanan ya pada 1 jam gitu, maksudnya 1 jam setelah pemesanan itu banyak yang membatalkan sebesar 20% nih. Lalu di sini dari tingkat yang paling banyak yaitu 22 jam ya, di sini itu 16. Oh, ini jamnya apa dulu ya? Saya lupa lagi. Nah, jadi semakin jauh ya, maksudnya kayak jangkanya gitu ya, dari pesanan dia maka semakin kecil untuk presentasi pembatalannya. Lalu di sini kita bakal melanjutkan dalam analisis pola, yang mana di sini kita yaitu melakukan ya, menemukan sebuah pola-pola yang mana metode pembayaran COD itu memiliki volume transaksi tinggi, namun resiko pembatalannya serupa dengan NCOD. Nah, ada juga analisis pola mengenai ongkos kirim yang mahal secara linear meningkatkan risiko pembatalan. Lalu ada pemesanan dengan jumlah produk banyak justru lebih rentan dibatalkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk analisis polanya yaitu eh, jika non COD dengan total pesanan ya. Di sini kan kita bisa bandingkan ya antara COD dan non COD itu berbanding lumayan jauh lah ya. Dan persentase pembatalannya itu mirip-mirip gitu ya. Dan non COD itu jauh lebih besar gitu ya untuk apa persentasenya. Namun jika dibanding dengan jumlah 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 total pesanannya, maka non COD ini jauh lebih kecil untuk presentasi pembatalannya gitu. Nah, total pesanan presentasi dengan pembatalan. Nah, di sini seperti yang tadi ya pola-polanya yaitu ketika ongkos kirim itu semakin mahal, maka orang itu akan jauh lebih banyak untuk melakukan pembatalan pemesanan gitu. Dan kita hubungkan jumlah produk dengan pembatalan ya, semakin sedikit jumlah uh, ataupun di sini semakin ini ya, semakin banyaknya ya. Semakin banyak jumlah pesanan gitu ya, eee, semakin besar presentasi untuk pembatalannya. Namun di sini untuk yang 2 dia tidak, banyak untuk pembatalannya. Nah, kita masuk ke dalam sebuah segmentasi data ya. Nah, langkah kelima adalah segmentasi data. Nah, ini fungsi IDX, IDX Max ya. Nah, di sini, kita menetapkan dari segmen sangat mahal pada kelompok ongkos kirim adalah kelompok dengan resiko tertinggi dengan angka pembatalan mencapai 20,54% gitu ya. Dan di sini yaitu kelompok dengan resiko tinggi apa pembatalan tertinggi itu adalah resiko yang paling tinggi yaitu sangat mahal gitu. Jadi di sini kita tahu ya bahwa semakin tinggi ongkirnya ya atau ongkos kirim itu akan akan memiliki kecenderungan untuk pesanan itu dibatalkan gitu. Nah, terus kita akan menjelaskan mengenai analisis konflik yang terjadi di sini gitu ya. Nah, analisis konfliknya yaitu langkah 6 ini saya mementingkan dengan data yang sesuai pola dengan data anomali atau outlier ya. Ditemukan bahwa meski ongkir mahal biasanya memicu pembatalan pada transaksi bernilai jutaan rupiah, ya, pelanggan tetap bersedia menyelesaikan transaksi meskipun ongkos kirimnya ekstrim gitu ya. Nah, eh ini ya data pola sesuai umum batal karena ongkir kemahalan selesai pada ongkir kemahalan. Ya, di sini kemungkinan ya dari data yang ada di sini ya data di 1649 coba kita ya coba kita cek ini dia datanya itu tentang apa gitu. Sorry. Oh ini
Astaga. Oh, nih dia itu baskom mata mangkok besar. Emang iya dah. Ya seperti itulah ya. Ya di sini ongkos kirimnya 3.000 Wow. 36.000 apa tiga? Iya di sini dengan status selesai gitu ya. Padahal ongkirnya kemahalan ya. Yang mungkin pelanggan tetap bersedia menyelesaikan ya transaksi tersebut meskipun ongkirnya mahal. Nah, yang di sini saya sudah selesai untuk analisis konfliknya dan kita lakukan refleksi ya. Nah, di sini eh, apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Ya, kalau misalnya kita lihat ya dari data ini gitu ya, bahwa tadi pertanyaannya apa? Apakah pola data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Oh, ya, di sini kita bisa ini ya dari apa fitur yang kita ambil gitu ya, yaitu dari ongkir ya. Dari ongkir aja di sini kita bisa lihat semakin tinggi tingkat tingkat lagi semakin tinggi harga ongkos kirim gitu ya, maka ya yang dikelompokkan sini ya, maka presentasi untuk pembatalannya itu sangat besar. Itu secara sederhana untuk kita tahu gitu seberapa uh, pola itu bisa dijelaskan. Jadi semakin sedikit gitu ya, semakin kecil ya ongkirnya itu maka semakin kecil pula untuk presentasi pembatalannya. Begitupun untuk COD dan non COD ya di sini. Ya, total pemesanan ya, dan ini ya kalau misalnya kita hitung secara ini ya, maka 9.300 ini di 13% itu sekitar eh sekitar sekitar ya 300-an lebih dikit gitu ya untuk tingkat pembatalannya. Kok sedangkan ini kalau misalnya 1.000 aja, kalau 13.000 udah 130 130 ya sekitar segitulah ya, 100-an gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan gitu ya, eh gimana sih? Ya pokoknya ya untuk untuk total pesanan ini ya, akan jauh lebih kecil si non COD ya tingkat persentase pembatalannya dibandingkan dengan COD gitu. Karena kita lihat dari seberapa banyak nih total jumlah pesanannya gitu. Baru kita bisa hitung persentasenya. Tuh. Nah, untuk pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Tadi kita ada di bagian analisis konflik ya. Analisis konflik di mana uh, ongkirnya ini tapi tetap selesai gitu. Dan ada yang batal karena ongkirnya kemahalan. Ya, di sini kita bisa lihat ya bahwa kondisi itu eh, apa ya? Mungkin orang itu akan membeli sebuah barang walaupun ongkirnya mahal itu bisa dilihat dari kondisi barang itu barang apa dulu gitu ya. Mungkin jika beratnya sekitar 3 kilo gitu ya. Terus besarnya seberapa dengan ongkir sekian gitu. Mungkin itu masih masuk akal untuk dia gitu. Cuman kalau misalnya barangnya kecil, terus harganya murah, namun ongkirnya jauh lebih mahal daripada barangnya, ya positif orang juga bakal membatalkan pesanan lah kalau kayak gitu. Nah, terus apa kesulitan dalam membuat sistem otomatisasi berbasis aturan data ini? Ya, ya kesulitan dalam membuat otomatisasi ini masih bingung ya untuk penargetan karena ini kan datanya sangat kompleks gitu ya. Mengenai data apa namanya, data e-commerce gitu ya, yang mana e-commerce itu kan pasti banyak banget ya, di sini ada 19 kolom ya,
money order, total KTY, total week, dan lain-lainnya. Nah, di sini masih agak bingung untuk penargetannya atau bisa kita bagi-bagi intinya. Nah, terus masuk ke dalam yang kayak ini itu kesimpulannya yaitu bagaimana Anda mengumpulkan data tersebut? Jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda mengumpulkan variabel tersebut ya? Kalau misalnya ini setelah saya baca-baca gitu ya, maka kan saya di sini itu berdasarkan pembatalan ya. Kalau misalnya di sini itu mungkin saya bisa melakukan sebuah dari status pesanan itu menjadi sebuah hmm, bentar. Dari sini itu saya mungkin ya akan memilih untuk bisa opsi pengiriman. Opsi pengiriman ini kan kayak SPX, JNT gitu ya dan lain-lain sebagainya. Karena mungkin ada orang yang bakal memilih JNT dibanding JNE misal karena JNT itu lebih cepat dibanding JNE gitu sehingga orang-orang itu akan membatalkan dan bisa memilih opsi pengiriman gitu ya. Dan nanti pendukungnya apa aja bisa metode pembayaran, terus alasan pembatalan dan eh apa lagi ya? Udah sih itu aja sih menurutnya. Menurut saya. Ya, mungkin segitu aja lah video hands on saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.